Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video orang Jawa wajib tonton. Ciri-ciri Tuhan di agama Jawa kuno sama dengan Islam. Apakah satu hanya sebutan saja berbeda? Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Sebelum awal perhitungan Masehi, telah ada satu keyakinan keesaan Tuhan di Jawa. Para leluhur orang Jawa sudah menyadari bahwa keyakinan untuk dipercaya dan dijalankan ajarannya bukan menjadi bahan perdebatan atau menjadi sumber pertikaian dan perang. Karena mereka sudah membekali diri dengan pengetahuan tentang zat tertinggi dan bagaimana menemukannya. Orang Jawa telah percaya keberadaan suatu entitas tidak kasat mata, namun memiliki kekuatan adi kodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia. Mereka tidak pernah menyembah selain Tuhan, karenanya mereka tidak menyembah dewa atau batara yang diyakini sebagai makhluk Tuhan. Mereka hanya menyembah Tuhan yang disebut Sang Hyang Taya. Pada masa itu orang Jawa belum memiliki kitab suci, tetapi mereka telah memiliki bahasa sandi yang disimbolkan atau disiratkan dalam semua sendi kehidupan dan mempercayai ajaran yang tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan karena memiliki aturan baku. Kesemuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama atau aturan hidup yang luhur, serta menjadikan orang Jawa sebagai sosok anjawani atau berkepribadian orang Jawa. Orang Jawa yang memahami etika senantiasa menerima ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran, baik itu Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, dan lainnya, selama memiliki sama dengan ujung monoteisme atau satu Tuhan. Karenanya banyak agama yang dibawa kaum migran memilih basis dakwahnya mulai dari Jawa. Leluhur orang Jawa selalu melihat bahwa agama sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang disertai dengan sejumlah laku. Ajaran mereka tidak terpaku pada aturan ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Mereka hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol laku berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, atau penggunaan bunga-bunga tertentu bermakna simbolik mengekspresikan seolah wibawa magis. Tapi bukan itu inti ajarannya, hanya sebatas selaku cara penghormatan ke pencipta alam yang memberi kehidupan. Agama Jawa kuno adalah agama Kapitayan. Dalam ajaran Kapitayan, Tuhan yang tunggal atau esa yang tidak bisa digambarkan atau tidak ada yang mampu menyerupainya dikenal dengan Sang Hyang Taya yang memiliki makna hampa atau kosong. Orang Jawa mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, yaitu tan kena kinaya ngapa, yang bermakna tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Karenanya agar bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang beristilah tu atau to, yang bermakna daya gaib dan bersifat adi kodrati. Dalam bahasa Jawa kuno, kata taya diartikan dengan kosong atau hampa. Namun bukan berarti tidak ada. Istilah taya digunakan untuk mendefinisikan kalimat tan kena kinaya ngapa, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilihat atau diangan-angan.
sesuatu yang ada namun tidak ada. Perlu diketahui bahwa konsep hyang dalam Sang Hyang Taya merupakan asli dari sistem kepercayaan orang Jawa. Dalam bahasa Melayu, Kawi, Jawa, Sunda, atau Bali, kata hyang dimaknai sebagai keberadaan kekuatan adi kodrati yang bersifat supranatural. Keberadaan spiritual tersebut bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu di jagat raya. Sesuatu yang mutlak yang tidak bisa dipikir dan dibayangkan atau disebut juga niskala, tidak bisa didekati dengan panca indera. Difahami bahwa dalam istilah kata Tuhan ada istilah tu, adalah tunggal dalam zat. Kalimat tu dalam kalimat Tuhan lazim disebut dengan Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yakni memberi kebaikan dan menghakimi. Tu bersifat kebaikan disebut Tuhan atau Sang Hyang Wenang. Tu bersifat maha menghakimi disebut Sang Hyang Manikmaya. Dengan demikian Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Manikmaya merupakan sifat dari Sang Hyang Tunggal. Karenanya baik Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang maupun Sang Hyang Manikmaya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera dan akal pikiran. Mereka hanya diketahui sifatnya. Karena Sang Hyang Tunggal merupakan zat gaib, maka untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan alam pikiran manusia. Karena zat yang maha gaib itu yang menjadikan pribadi tunggal Sang Hyang Taya yang tersembunyi di dalam segala sesuatu bernama Tu atau To. Dalam melakukan bakti puja kepada Sang Hyang Taya, orang Jawa menyediakan sesaji berupa kurban atau makanan yang diawali dengan awalan tu, seperti awal kata di kalimat Tuhan, baik itu seperti tumpeng, tumbal, tumbu, dan tukung melalui sesuatu yang diyakini berkekuatan gaib. Dalam Islam terdapat tingkatan-tingkatan ibadah seperti syariah, tarikah, hakikat, dan ma'rifat. Sementara dalam kapitayan, praktik cara di atas merupakan proses ibadah tingkatan syariat yang dilakukan masyarakat awam pada Sang Hyang Tunggal. Di Kapitayan ada juga aliran kaum sufi Kapitayan. Untuk para kaum sufi Kapitayan menyembah langsung pada Sang Hyang Taya dengan gerakan-gerakan tertentu, yakni yang pertama melakukan tulajek atau berdiri tegak, menghadap tutuk atau lubang sambil mengangkat kedua tangan dengan maksud menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut atau hati. Yang kedua menurunkan tangan dan disedekapkan di dada yang disebut suadingkep atau memegang keakuan diri. Yang selanjutnya melakukan tungkul atau membungkuk ke bawah. Yang kelima melakukan tulumpak atau duduk bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Dan yang selanjutnya melakukan tundem ataukah bersujud. Di dalam melakukan ibadah, para penganut Kapitayan juga seperti orang-orang Islam yang menggunakan masjid, orang Hindu menggunakan pura, orang-orang Buddha menggunakan vihara, atau orang-orang Nasrani menggunakan gereja. Adapun tempat ibadah para penganut Kapitayan adalah menggunakan sanggar, suatu bangunan persegi 4 beratap tumpak dengan lubang di dinding sebagai lambang kehampaan. Seorang penganut Kapitayan, sang pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap soleh, akan dikaruniai kekuatan gaib bersifat positif yang disebut tuah dan bersifat negatif tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tuah atau tulah tersebut dianggap berhak menjadi pemimpin masyarakat. Mereka itulah yang disebut ratu atau datu, cikal bakal gelar ratu dan datu bagi para pemimpin kerajaan. Mereka yang telah dikaruniai tuah atau tulah, gerak-gerik kehidupannya akan ditandai dengan sebutan pi, yakni kekuatan rahasia ilahi Sang Hyang Taya yang tersembunyi.
Karena itulah Ratu dan Datu menyebut dirinya dengan kata ganti diri Pi Nakahulun. Gerak-gerak kehidupan Ratu atau Datu senantiasa ditandai dengan Pi. Misal, ketika berbicara disebut Pi Dato, jika mendengar disebut Pi Harsa, jika mengajar pengetahuan disebut Pi Wulang, jika memberi petuah disebut Pi Tutur, jika memberi petunjuk disebut Pi Tuduh, jika menghukum disebut Pi Dana, jika memberi keteguhan disebut Pi Andel, jika menyediakan sesaji untuk arwah leluhur disebut Pi Tapuja, jika memancarkan kekuatan disebut Pi Deksa, jika meninggal dunia disebut Pi Tara. Dengan prasyarat-prasyarat di muka, kedudukan Ratu dan Datu tidak bersifat kepewarisan mutlak. Sebab seorang Ratu atau Datu dituntut keharusan secara fundamental untuk memiliki tuah dan tulah, dan tidak bisa diwariskan secara otomatis pada keturunannya. Seorang Ratu harus berjuang keras untuk menunjukkan keunggulan tuah dan tulah, di mana ia mula-mula menjadi penguasa wilayah kecil yang disebut Wisaya. Penguasa Wisaya disebut Raka. Seorang Raka yang lebih cerdas dan kuat akan diberikan hak memimpin Raka-Raka lain, akan menduduki jabatan Ratu. Dengan demikian, Ratu adalah manusia yang telah teruji kemampuannya baik dalam memimpin, mengatur strategi maupun mengelola tuah dan tulah yang dimilikinya. Keberadaan seorang raja atau maharaja misalnya selalu ditandai oleh kedudukan ganda sebagai Ratu dan Datu, sehingga seorang raja dipastikan memiliki tempat khusus yang disebut keraton atau kedaton di samping bangsal dan puri. Selain itu, seorang raja selalu ditandai oleh kepemilikan atas benda-benda yang memiliki simbol kekuatan gaib seperti watu, tunggul, tumbak, tulang, tosang, topong, toparem, towo, dan lain-lain. Karena memang dulu sistem kekuasaan di Jawa mensyaratkan keberadaan Ratu atau Datu dengan benda-benda bertuah atau simbol kekuatan. Dalam ajaran Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti Hindu dan Buddha. Pada era Wali Songo, prinsip dasar Kapitayan dijadikan sarana untuk berdakwah dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa Sang Hyang Taya memiliki sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah laitsa kamitslihi syai'un, atau tidak ada yang serupa dengannya. Wali Songo menyampaikan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang artinya sama dengan tan kena kinaya ngapa, sesuatu yang tidak bisa dilihat juga tidak bisa diangan-angan seperti apapun. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang dan tidak memakai istilah sholat. Sembahyang adalah menyembah hyang, di mana tempatnya di sanggar, tapi bentuk sanggar Kapitayan diubah menjadi seperti langgar di desa yang ada mihrabnya, dilengkapi beduk. Ini pun merupakan adopsi dari agama dulu Kapitayan tentang ajaran ibadah, tidak makan, tidak minum dari pagi hingga sore, tidak diistilahkan dengan saum. Karena masyarakat tidak mengerti, tapi menggunakan istilah upawasa, kemudian berubah kata menjadi puasa. Orang-orang dahulu jika ingin masuk Islam cukup mengucapkan syahadat, setelah itu selamatan dengan menggunakan tumpeng. Dengan demikian, agama dulu Kapitayan selalu menyeleksi atas semua agama yang masuk. Orang-orang Kapitayan tidak menerima Tuhan yang berwujud seperti manusia, karena alam bawah sadar mayoritas masyarakat Jawa otomatis menolak. Hindu pun ketika masuk ke Jawa juga diseleksi. Ajaran Hindu yang paling banyak pengikutnya waktu itu adalah Waisnawa atau pemuja Wisnu. Namun karena terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Wisnu bisa muncul dalam sosok manusia, akhirnya ajaran itu habis tergusur. Digantikan ajaran Siwa yang berpandangan bahwa Tuhan tidak bisa mewujud sebagai manusia. Pokok ajaran Kapitayan yang diamalkan oleh para penganutnya adalah Hamemayu Hayuning Bawana, yaitu menjaga atau menata keindahan jagat, baik jagat cilik atau mikrokosmos, atau jagat gede atau makrokosmos.
Dalam pemahaman orang Jawa, jagat cilik bersifat fisikal atau materi, sedangkan jagat gede bersifat metafisika atau imateri. Bila diumpamakan manusia, jagat cilik adalah raga manusia, sedangkan jagat gede adalah metafisika atau spiritual manusia. Melalui spiritualnya, manusia dapat mengenal Tuhannya. Agar hubungan antara manusia dengan Tuhan tetap dinamis, maka keduanya harus manunggal. Manusia yang dapat manunggal dengan Tuhan harus menyelaraskan cipta, rasa, karsanya dengan Sang Hyang Taya, sehingga hubungan mereka seperti lampu dengan cahaya, keris dengan warangka, alu dengan lumpang, atau lingga dengan yoni. Bila hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Taya telah terbentuk, maka jagat akan tampak indah. Jagat akan terkelola dengan baik, dinamis dan selaras. Tidak ada gejolak alam yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Untuk merealisasikan kedamaian di dunia ini, manusia diwajibkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan binatang, tumbuhan, benda mati, dan alam, mengingat mereka merupakan citra atau ciptaan dari Sang Hyang Taya. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah ciri-ciri Tuhan di agama Jawa kuno yang disebut Sang Hyang Taya, yang memiliki sifat yang sama, yaitu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan benda apapun ataukah bentuk apapun di alam semesta ini, dan dari konsepnya memiliki ciri-ciri yang sama dengan sifat-sifat 20 yang ada di Tuhan Muslim yang berpanggilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka satu, hanya sebutan saja berbeda? Wallahu a'lamu bishawab. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.